Pemandangan mencolok menghiasi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Kamis, 26 Maret 2026. Bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan gunungan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang tersusun rapi. Inilah hasil nyata dari gerak cepat tim penyidik tindak pidana khusus dalam membongkar praktik lancung di sektor pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kejati Kaltim secara resmi merilis barang bukti hasil penyelamatan keuangan negara yang jumlahnya sangat fantastis. Kasus ini menjadi pengingat keras betapa besarnya potensi kerugian negara akibat eksploitasi lahan secara ilegal yang melibatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, penyidik memamerkan akumulasi uang sitaan yang mencapai angka 214,28 miliar rupiah. Uang tersebut tidak hanya dalam bentuk rupiah, tetapi juga ditemukan dalam berbagai pecahan mata uang asing, termasuk dolar Amerika Serikat. Namun, kejutan tidak berhenti pada tumpukan uang. Di sisi lain meja, deretan tas bermerek ternama dan jam tangan mewah turut disita. Aset-aset bernilai tinggi ini diduga kuat merupakan hasil dari aliran dana korupsi yang digunakan untuk membiayai gaya hidup glamor para pelaku. Penyidik menegaskan bahwa nilai total barang bukti yang diamankan ini baru sebagian, dan berpotensi menyentuh angka triliunan rupiah seiring berkembangnya penyidikan. Lantas, bagaimana skandal ini bermula? Kasus ini berakar pada dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan barang milik negara, BUMN, di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyidikan mengarah pada aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT JMB Group di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan ini diduga kuat melakukan pengerukan batu bara di atas lahan hak pengelolaan lahan atau HPL nomor 01 milik kementerian terkait. Pukul 1.21, ironisnya, aktivitas pengerukan emas hitam ini dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah pusat, namun bisa berjalan mulus selama bertahun-tahun diduga karena adanya main mata atau bantuan dari oknum pejabat di tingkat daerah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Gusti Hamdani, didampingi Kasih Penyidikan Danang Prasetyo Dwi Harjo, menyatakan bahwa tindakan tegas ini adalah bagian dari upaya pemulihan kerugian negara yang masif. Eksploitasi lahan negara secara ilegal bukan hanya soal kehilangan sumber daya alam, tetapi juga hilangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat transmigrasi dan daerah tertinggal. Kejaksaan kini tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, baik dari korporasi maupun unsur pemerintahan, guna memastikan seluruh aktor yang menikmati uang haram ini dapat terseret ke meja hijau. Sitaan senilai 214 miliar rupiah ini hanyalah puncak gunung es dari karut-marutnya tata kelola tambang di tanah air. Publik ini menanti, sejauh mana hukum akan menyentuh para pemain besar di balik tambang ilegal kukar ini. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.